Pertanyaan dan kula setong disaos kak itu Gus. Jadi apa gerakan khilafah kak itu kan gerakan politik pakai baju agama. Saya didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani Palestina yang belajar di Darul Ulum, kemudian melanjutkan studinya di Al-Azhar, kemudian kembali ke Palestina Darul Ulum dan kemudian mendirikan Hizbut Tahrir atau khilafah. Padahal khilafah rujukannya yang berada di Hizbut Tahrir Gadinto sesuai sarang sepona pasir dibuki panjenengan iki Gadinto politik Romawi yang dibawa oleh filsafat Islam yang liberal, kemudian dari politik versi. Karena dalam masalah khilafah Gadinto ada dua versi secara agama Islam. Khilafah Gadinto cuman beda ya khulafaur rasyidin, karena digunakan kanjeng Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin wa abdu 'alaiha bin nawajid. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Manabi khilafah Muawiyah, Abbasiyah, Turki gadinto manabi ulama ahli sunnah wal jamaah tidak mengakui khilafah. Jadi karena apa? Karena Abu Isa Muhammad ibni Isa At-Tirmidzi yang dikenal dengan Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi bahwa khilafah Muawiyah Abbasiyah itu humul muluk. Jadi sebenarnya teori demokrasi itu adalah teori Islam di masa Khalifah Rasulullah dan di masa Khulafaur Rasyidin yang dipakai di Indonesia dan itu cocok. Jadi kalau yang Muawiyah yang kemudian Abbasiyah Turki Utsmani itu tidak ada. Cuman saya tanya akiatin ke ulama mungkin karena gerakan itu gerakan politik, karena yang sangat memperkeruh terutama di Indonesia gadinto dari mantan HTIisme gadinto adalah gerakan-gerakan HTI yang sifatnya perempuan dan gadinto merubah hukum-hukum Islam yang qat'i. Karena hakikat HTI gadinto adalah Mu'tazilah, dan Mu'tazilah gadinto terjadi pada masa Abbasiyah yang besar. Ideologi atau teologi HTI gadinto adalah gerakan Mu'tazilah, mencium seorang perempuan gadinto boleh menurut ajaran HTI. Yang kemudian kaulah tanyakan dari doktrin HTI gadinto kemudian timbul indoktrinisasi dari ajaran-ajaran Islam perempuan gadinto, kemudian yang boleh membangkang, minta cerai kepada suami, bahkan membunuh seorang ayah gadinto diperbolehkan karena teori-teori indoktrin yang ada dalam tubuh HTI. Gadinto dan kaulah tak paham, mohon jelas segi. Matur sakelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepora Kiai. Memang sebenarnya bahasa Indonesia saos. Pola nang anu isi raki. Takoi posting YouTube pacak beturu deki anu. Jadi memang di dalam gerakan-gerakan khilafah internasional ini sebenarnya juga tidak solid. Mereka juga terbagi dalam berbagai firqah dengan berbagai hukum-hukum fikih yang secara berbeda-beda. Nikah banyak cabangnya. Nah bahkan ada salah satu sempalan juga dari kalangan Syiah kalau tidak salah, itu juga lebih menginginkan khilafah juga. Yang kantor pusatnya juga di London, ada sempalan apa gitu, bukan Rafidhah tapi ada juga yang lain. Dan bahkan seperti Ikhwanul Muslimin misalnya, kalau kita mengacu kepada pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna, ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kemudian ajaran Hasan Al-Banna ini yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dibelokkan oleh Sayyid Qutb lewat Fidilal Quran dan Ma'alim Fit Thoriq, sehingga semuanya berubah. Ini kan sebenarnya juga kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan dari berbagai ideologi yang diusung ini, termasuk ajaran-ajaran dari Taqiyuddin An-Nabhani ini juga dibelokkan oleh beberapa oleh Abu Rustoh dari Hizbut Tahrir sendiri. Sama seperti konsep al-wala wal baroknya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, ini juga kemudian dikonversi dan dimodifikasi oleh Muhammad Said Al-Qahtani dalam al-wala wal barok fil Islam.
Nah ini juga kemudian terjadi modifikasi yang kemudian semakin membuat downliner istilahnya, membuat firqoh-firqoh yang kemudian berbeda-beda. Kalau kita perhatikan ini sekarang, Ustadz Abdus Somad mendukung khilafah. Tapi kalau kemudian dibandingkan dengan Ismail Susanto, ubudiyahnya bisa jadi berbeda. Tapi sama-sama ingin mengusung khilafah juga. Nah, dari sini kita punya pengalaman. Kalau misalnya khilafah ini tegak di sini, kira-kira Ismail Susanto dan Abdus Somad berantem nggak? Berantem. Inilah kemudian kelemahan sistem negara teokratis yang berbasis hukum agama. Ini kelemahannya. Pada akhirnya apa? Ini kan kerajaan Saudi. Manabi beda keluarga Nathibi, selok setuju de Muhammad bin Salman, penjara, tangkap. Dan itu terjadi juga pada zaman masa kekhilafahan sebelum-sebelumnya. Setiap satu totalitarian itu selalu tidak mau ada pengkhianatan-pengkhianatan. Makanya di zaman khilafah itu banyak sekali khalifah yang meninggalnya diracun. Dalam beberapa kitab tarikh dikatakan Sayyidina Abu Bakar pun juga diracun. Dalam beberapa versi. Ada juga yang karena sakit, macam-macam. Tarikhul Khulafa, Imam As-Suyuti. Nah nikah kulai bantai ragara kitab nikah. Saya mengatakan Muhammad bin Abu Bakar terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman. Tapi bantai sarang Reng Sumenep. Reng Sumenep saya bantai kula. Dia tidak tahu bahwa ada rujukannya. Tarikhul Khulafa Imam As-Suyuti menerangkan itu bahwa Muhammad bin Abu Bakar ini terlibat sampai memegang jenggotnya. Lalu kemudian Sayyidina Utsman berkata, saya tidak percaya anak sahabat saya yang terbaik mau membunuh sahabat bapaknya sendiri. Lalu dilepas. Nah ini kadang-kadang, nah khilafah sendiri, pengusung ajaran khilafah sendiri, nih contoh yang terbaru. Kepalanya ISIS Afghanistan ini dibunuh oleh Taliban. Dua-duanya ingin mengusung khilafah semua. Nah artinya kemudian ketika tercipta banyak firqoh-firqoh ini, termasuk firqoh London, Bani London nih, sekantor pusat London nikah pada akhirnya akan terlibat dalam konflik-konflik internal. Sekarang mereka sedang berjuang bersama untuk mewujudkan khilafah. Tapi kalau khilafahnya terbentuk, pasti mereka akan berbenturan satu sama lain, saling bunuh satu sama lain karena perbedaan-perbedaan ubudiyah juga. Tore, situng contoh misalnya, Ustadz Abdus Somad sangat mendukung khilafah, termasuk dia selalu menyuarakan Imamul Hakim Al-Mustadrak ala Sahihain. Nikah selalu saya gibah. Orang Islam wajib dukung khilafah. Walaupun khilafah nikah warisan Kanjeng Nabi sebarang-barang. Tapi apakah seperti inikah khilafah yang diusung oleh HTI? Atau khilafah seperti inikah yang diusung oleh kelompok-kelompok transnasional lainnya, yang diusung oleh ISIS, yang diusung oleh Al-Qaeda? Kan semua konsepnya berbeda-beda karena sistem politik khilafah ini bermacam-macam. Nah nikah termasuk bodoh non termasuk bodoh ngingakin, bahkan akabin nikah tak usah beli sarang sakse. Beda nikah dari kelompok ini juga. Mungkin saya yang kui saya Jember nikah mungkin loh. Nah banyak macamnya. Artinya apa? Kemudian kita ini semua adalah penganut tafsir-tafsir agama. Saya sering katakan ini. Meskipun dibantah juga oleh beberapa orang. Lu gimana tidak mengatakan tafsir? Kita semua mengaku beragama Islam, tapi kita kemudian amaliyah dan ubudiyahnya berbeda. Karena apa? Kita dibedakan oleh tafsir-tafsir. Imannya sama. Saya kemarin ke Mekah. Saya umroh kemarin. Saya baru pulang 3 hari. Terus ke sini. Di sana itu cara sholatnya orang macam-macam. Bodoh siasan dekep, bodoh si meloros, do nikah. Ada yang sambil nyusuin anaknya. Ada yang sambil menerima handphone. Coba, sholat. Tore. Tahu nggak mereka semua? Mereka semua mengaku Islam. Mereka semua mengaku benar. Dan mereka semua mengaku bahwa ritual yang dilakukan akan membawa dia ke sorga. Semidaakin apa? Tafsir. Yang membedakan adalah tafsirnya. Jadi jangan gara-gara perbedaan tafsir lalu kita merasa kita ini adalah yang paling benar. Orang lain yang berbeda tafsir pasti salah. Ini kegulina Wahabi ini.
Kita tidak pernah gelisah oleh perbedaan-perbedaan amaliyah maupun ubudiyah. Napa boleh ki pada Islam? Pah bade sing ngocak, Kanjeng Nabi ini kah Wahabi? Nabi Muhammad itu Wahabi. Ada yang bilang begitu itu di YouTube, silakan cari. Saya bilang kalau Nabi Muhammad itu Wahabi, Nabi tidak akan menyuapi pengemis orang Yahudi di pasar pagi Madinah yang memaki-maki Nabi setiap pagi. Nabi tidak akan menikahi Maria Al-Qibtiyah orang Kristen. Nabi tidak akan menikahi Sofia orang Yahudi. Karena berteman saja dengan orang Kristen, orang Wahabi mengharamkan. Coba. Pah semangken Kanjeng Nabi itu dulu, wah Nabi Muhammad itu Wahabi dulu. Kalau Nabi Muhammad itu Wahabi, Nabi Muhammad tidak akan membuat piagam Madinah. Tidak akan. Nih kan nih. Nah sekarang orang Wahabi menganggap ajarannya ini adalah yang paling orisinil, yang paling otentik, yang paling identik dengan ajaran Nabi. Sementara mereka itu tidak mau ada perbedaan. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan orang mukmin dan orang muslim. Tidak pernah. Orang Wahabi cek gampang pada Islamnya pakai peraki. Biasa nih kak. Apakah ini meniru Nabi? Enggak. Nabi tidak pernah mengkafirkan orang-orang mukmin. Tidak pernah. Bahkan kepada orang Kristen dan orang Yahudi pun mereka Nabi menyebutnya ahlul kitab. Nih kan nih. Tengah Kanjeng Nabi ini kapir-kapiraki orang, mangken Wahabi ini kecek gampang. Bah nih kesing aku paling orisinil sarang ajar Kanjeng Nabi. Tori ada debat gelu. Gulu benar masa hebat, cuma orang Wahabi ini kau aduh akati preman boleh nah. Nyenyi ngaper, nyenyi noraka deh nih kali. Ada nikah nyenyi nikah gaya bengkalan nikah. Orang Sumenep tak ngerti nikah. Nyenyi nikah maksudnya bentar-bentar ini, bentar-bentar itu, gitu maksudnya. Nih sakoni, nah ini sakoni. Atau tidak nikah, ampun ki motor selangkong, kiai, aduh sepora tak langkong. Nikah dan pula ki agesera kemana? Ampunten, keampunten lastare de maghrib. Sepora kurang lebih epon. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.